saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, saya mau memperkenalkan komunitas Henricus Panbik Balikpapan. Inilah komunitas Henricus Panbik Balikpapan yang diberi nama sesuai dengan inspirator dari pendiri kita. Nah, kita lihat apa aja yang ada di dalam rumah ini. Ini adalah kamar tamu. Di dalam kamar tamu ini kami selalu pajang peta peziarahan suster-suster Fransiskanes sampai ke Indonesia. Dan ini adalah foto Suster Mati Galenders, pendiri kita, dan Monsignor Henricus Panbik sebagai inspirator kongregasi kita. Ada salib dan ada patung Santo Fransiskus Assisi. Nah, sekarang mari kita masuk sampai ke dalam supaya para suster dan saudara-saudari tahu apa yang terjadi di rumah ini. Inilah komunitas di dalam. Ini adalah kamar rekreasi dan di sana rumah makan, meja makan, dan kami setiap hari kumpul di sini. Dan di sana adalah dapur. Memang dapur ini agak unik dan sengaja dibuat supaya tidak terlalu banyak menghabiskan waktu sambil memasak, sambil merapikan semuanya. Jalan keluar ada pintu samping. Ya, ini garasi. Ini garasi, jadi gampang keluar. Dan ini pintu keluar dari samping. Rumah ini agak banyak pintunya. Nah, sekarang kita ke kapel. Ya. Jalan dari komunitas, tinggal buka pintu, kita langsung masuk kapel. Para suster, biar inilah kegiatan kami setiap hari. Ini adalah kapel kami. Kami setiap hari berdoa di sini, ibadat pagi, ibadat siang, dan ibadat sore, dan ibadat malam sesuai dengan aturan kongregasi EPC. Dan ini lengkap disediakan. Dan kami misa ada 3 kali seminggu dengan dihadiri oleh umat karena bisa masuk dari samping. Para suster, saya beritahu ya, ada pintu masuk dari luar. Sehingga kami di sini menikmati dengan para umat. Kami dilayani pastor MSF dan pastor OMI. Komunitas ini terdiri dari 2 lantai. Tadi lantai bawah sudah saya terangkan. Sekarang kita mau lihat lantai 2. Para suster, saudara-saudari yang terkasih, inilah isinya lantai 2. Di lantai 2 ini ada ruang rekreasi dan juga ruang studi bagi yang membutuhkan. Dan ada sebetulnya ini untuk lemari perpustakaan, nanti akan diisi walaupun sudah terisi sebahagian. Ini adalah satu pendopo yang bisa dipakai untuk merenung. Di belakangnya ada bangunan Telkom dan masih banyak monyet di sini. Jadi kita bisa menonton monyet. Kebetulan ini monyetnya tidak keluar. Tapi kalau keluar enak. Nah, ya, indah kan para suster? Nah, ini lemari perpustakaan. Lalu di atas ini adalah kamar-kamar para suster dan bagi yang mau transit atau menginap di sini. Di atas ini ada 10 kamar. Setiap kamar semua dilengkapi dengan AC. Sangat menyejukkan dan lengkap semua. Saya kasih contoh salah satu kamar. Ini salah satu kamar lengkapnya. Ada lemari, ada kamar mandi,
Ya, ada tempat tidur, ada AC, dan semuanya lengkap. Jadi setiap orang mau datang ke sini semua sudah tersedia. Sebelah sana juga adalah lorong yang tempat-tempat tidur. Sama isinya dengan yang kamar tadi. Kita melihat ke depan dari lantai 2. Nah, inilah indahnya pemandangan. Ini gang di atas penuh dengan bunga-bunga, dan gang sebelah sana. Ya, para suster dan saudara-saudari, dan inilah lapangan kita memandang ke jalan yang besar. Ini depan itu sekolahan, di sebelah kiri adalah TPA. Begitu indahnya lokasi komunitas kita ini. Mau lihat ada apa sih yang ada di ruangan atau di kompleks TPA Santo Fransiskus Assisi. Ini adalah ruang bermain mereka ya. Cukup luas untuk mereka. Di sini mereka menonton TV, dalam arti bermain dengan kaset atau CD. Disinilah mereka bermain-main sesuka hati mereka, sambil bernyanyi, sambil duduk bersama bunda-bunda. Dan saat ini kita mau masuk ruang bermain. Ruang bermain ya. Anak-anak senang sekali kalau sudah bermain. Lupa waktu, termasuk lupa makan, lupa minum. Tetapi bunda-bundanya selalu pantau. Ada tempat, apa namanya ya, ayunan, prosotan. Wah, kalau sudah di sini mereka teriak-teriak, kadang-kadang suara bunda-bundanya pun tak didengarkan lagi. Nah, inilah permainan mereka. Di samping itu ada juga basket ya, basket. Wah, cukup senang mereka di sini. Ada juga AC-nya, karena kalau sudah bermain, wah, keringatnya tak tanggung begitu ya. Dan disiapkan juga wastafel atau tempat mencuci tangan dan kamar mandi. Setiap ruang itu kita siapkan kamar mandi dan tempat mencuci tangan. Inilah permainan mereka ya. Wah, kalau sudah pemain, kita pun tak didengarnya lagi kalau bicara. Nah, ini dia ada bunganya. Apa sih untuk basketnya begitu ya. Kemudian ini cita-citaku, cita-citamu opo iki. Nah. Dan ini adalah ruang belajar mereka. Boleh lihat hasil gambaran mereka, hasil gambar mereka ya. Ya, semua dicoret-coret, semua dikoyak-koyak. Ada ABCD, ada gambar binatang, ada juga angka-angka. Inilah ruang belajar mereka. Nah, inilah ya ruang luas bagi mereka untuk anak-anak. Kita mau melihat ruang makan anak-anak. Iya, jadi anak-anak kecil itu kita sudah ajari bagaimana duduk. Bukan hanya makan, kita ajari mereka, bahkan berdoa supaya tahu mereka setiap memulai makan harus berdoa. Dan anak-anak sudah tahu bagaimana cara berdoa, walaupun sangat sederhana.
Selamat pagi. Satu aja. Selamat pagi. Salam Fransiskus. Kalau kita memasuki sekolah khusus SKH ini ada beberapa jalan naik ke atas ya. Tetapi pada umumnya anak-anak itu lebih senang melalui jalan ini. Jalan ini kami sebut sebagai tangga menuju sukses. Sukses. Nah, jalan ini dipakai untuk umum, tetapi sering sekali kalau untuk anak-anak yang tidak mampu berjalan sendiri, sudah mampu naik tangga, mereka biasanya naik ini sambil memegang ram ini. Ram ini berfungsi untuk membantu mereka naik ke atas. Ada 2 jalan lagi yang di sebelah sana. Kemudian ada yang di sebelah sana. Jadi di dalam ruangan ini ada 4 jalan. Mengapa ada 4 jalan? Karena jalan itu diperuntukkan bagi anak yang tunanetra. Nah, kalau mereka naik dari sini, mereka bisa keluar dari jalan sebelah sana, atau kalau kelas yang sebelah sana, mereka keluar dari sana. Jadi tidak akan berdesak-desakan. Oke, sekarang kita naik ke atas ya. Kita menuju tangga sukses. Yuk, kita sama-sama. Nah, mengapa jalan ini kami sebut sebagai tangga menuju sukses? Karena kami yakin melalui tangga ini anak-anak akan sukses. Sukses dalam arti suatu saat mereka akan mandiri, kemudian mereka akan bisa mencapai cita-cita tentu sesuai dengan kemampuannya. Oke, kita jalan ke atas. Oke, saya ingin menunjukkan kalau sebelah kiri saya ini adalah ruangan SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan di ujung itu kelas 6. Sebelah kanan saya ini ada ruangan psikolog atau ruangan BK. Ini. Kemudian ruangan SMP kelas 1, SMP kelas 2, SMP kelas 3. Nah, ini yang saya sebut tadi ini RAM ya. Ini digunakan oleh anak-anak yang tidak mampu berjalan sendiri. Tapi kalau kita membiarkan mereka jalan sendiri, mereka sambil berjalan itu memegang ini supaya mereka kuat dan menghindari mereka terjatuh. Ini adalah guiding block. Guiding block ini digunakan oleh siswa-siswi tunanetra. Belok ke kiri ini adalah ruangan TK. Ruangan TK. Nah, ruangan TK ada 3. Kemudian paling ujung itu adalah ruangan terapi bicara. Sekarang kita masuk ke sini ya. Saya ingin menunjukkan ruangan SMA. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke ruangan SMA, saya ingin menunjukkan ini adalah toilet umum. Nah, kenapa ada ini? Ini adalah tempat anak-anak melatih mencuci kaki, dan anak-anak di sini dibiasakan dia buka sepatu. Jadi mereka sebelum pulang itu mereka harus mencuci kakinya, kemudian memakai sepatunya kembali. Oh iya, sebelum kita masuk ke ruangan SMA, di samping ruangan SMA ini ada ruangan komputer. Nah, di sini anak-anak melatih atau mengasah dirinya dalam kemampuan untuk teknologi. Nah, ruangan SMA ini hanya ada 3 ya, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, ini ruangan TK. Kemudian ini ruangan terapi yang saya katakan tadi, ruangan terapi bicara. Nah, di dalam ruangan ini, ruangan ini disekat menjadi 2 ya. Nah, ruangan ini akan dipakai untuk terapi bicara. Yuk, sekarang kita ke bawah lagi ya. Saya mau menunjukkan beberapa ruangan yang di bawah. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, di gedung ini ada 4 tangga ya, tangga ke atas itu. Nah, ini adalah tangga ketiga. Tadi yang di sana itu tangga menuju sukses itu tangga pertama, kedua, dan ini ketiga. Oke.
Jalan ini ada pertigaan ya. Ini tadi turun dari atas, dari ruangan TK. Sementara yang sebelah kanan, yang sebelah kiri saya ini turun dari kelas SD. Ya, ini turun dari kelas SD. Kita akan menuju ke bawah lewat sini. Oke, ini sebelah kiri saya ini jalan menuju ke aula, ya. Jalan menuju ke aula, kemudian ke tempat ruangan terapi sensor integrasi namanya. Kemudian sebelah kanan saya ini jalan menuju ke ruangan bina diri dan juga dapur. Sekarang kita menuju ke sebelah kiri. Nah, ini tangga yang kita jalani ini, yang saya jalani sekarang ini adalah tangga menuju ke ruangan bina diri. Nah, di sini tangga ini sengaja kami tempelkan tulisan ini. Jangan pernah menyerah, memulai adalah sesuatu hal yang tersulit, tetapi nanti pasti akan berhasil. Sekarang kita jalan menuju aula ya. Oke, yuk jalan cepat. Oke, stop dulu. Nah, ini tempat ini biasanya tempat anak-anak bermain ya. Bermain bola basket. Bola basket yang sangat sederhana sekali. Anak-anak kecil dan juga anak-anak yang sudah besar. Ini adalah aula yang saya katakan tadi. Ini aula. Wah, seberguna ya, kalau ada pertemuan-pertemuan, pesta apa segala macam, kita biasanya berkumpul di tempat ini. Nah, kalau yang ini adalah ruangan terapi. Ini ruangan terapi yang pertama. Nanti di ruangan ini akan dilakukan nanti terapi sensor integrasi namanya. Oh iya, di atas itu sudah ada repot piagam loh ya, piagam penghargaan atas nama Yeskiel Giovanni Simanjorang. Nah, ini kemarin dia lomba baca puisi, dia dapat juara 3 ya. Yang ini adalah ruangan terapi yang 2. Nah, di ruangan terapi ini nanti akan dilakukan namanya itu ruangan sinusilen ya. Ini nanti khusus untuk bagi anak-anak autis. Kemudian yang ini ruangan terapi 3 ini nanti tempat terapi okupasi. Nah, ini ruangan tata usaha. Nah, ini segala urusan administrasi harus berhadapan dengan yang namanya Ibu Resni. Nah, Ibu Resni. Nah, halo Bu Resni. Tempat bagian kurikulum, Suster Hilaria adalah wakil kepala sekolah bagian urusan kurikulum. Nah, kalau mau bertanya tentang RTP, silakan hubungi beliau. Ini adalah bagian kesiswaan. Ibu Maya adalah wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Jadi kalau mau bicara mengenai perlombaan, pokoknya bagian kesiswaan hubungi aja Ibu Maya. Ini adalah bagian tengah ya, bagian tengah. Jadi rumput ini, rumput-rumput yang kecil ini sengaja ditanami di sini sekalian untuk anak-anak ya, latihan berjalan ya. Latihan berjalan, biasanya anak-anak autis itu paling takut sekali menginjak rumput. Jadi ini sengaja ditanam untuk mereka ya, untuk latihan berjalan. Kami biasanya menggunakan lapangan ini untuk upacara.